Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dana pensiun dan kartu plastik. Yang pertama yaitu dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jenis-jenis dana pensiun yaitu yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Pengelolaan dana pensiun yaitu 1. Mendirikan dana pensiun bagi karyawan, 2. Mengikuti program pensiun, yang ketiga bergabung dengan dana pensiun yang didirikan pemberi pekerja, yang keempat mendirikan dana pensiun bersama pemberi kerja. Sistem pembayaran dana pensiun yang pertama yaitu program pensiun manfaat pasti. Yang pertama, pembayaran pensiun dilakukan dengan pertimbangan. Yang pertama, perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. 2. Memberikan kesempatan kepada pensiun untuk mengusahakan uangnya. Yang ketiga, karena permintaan pensiun itu sendiri. Yang kedua, program pensiun iuran pasti. Pembayaran manfaat pensiun dari PPIP dan hasilnya pengembangannya lebih kecil dari 36 juta dapat dibayar sekaligus. Asas-asas dana pensiun yaitu yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendiri. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Yang kedua yaitu kartu plastik. Pengertian kartu plastik itu sendiri yaitu kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Kartu plastik dapat diuangkan di berbagai tempat seperti ATM. Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu plastik yaitu yang pertama, bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayar. Yang kedua, pedagang sebagai tempat belanja. Yang ketiga, pemegang kartu atau nasabah yang namanya tertera dalam kartu. Jenis-jenis kartu plastik yaitu yang pertama, change card, credit card, debit card, cash card, dan cek kita rente. Sistem kerja kartu plastik yaitu 1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu. Yang kedua, lembaga pembiayaan penerbit kartu jika disetujui. 3. Kartu plastik yang sudah disetujui nasabah dapat berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran. Sistem kerja penagihannya yaitu yang pertama, 1. Nasabah melakukan transaksi dan menandatangani bukti transaksi. Yang kedua, pihak pedagang menagih ke bank atau lembaga pembiayaan. Yang ketiga, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kepada pedagang. Yang keempat, bank menagih ke memegang kartu. Yang kelima, pemegang kartu membayar sejumlah nominal yang tertera. Keuntungan dan kerugian memegang kartu plastik yaitu yang pertama, keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan yaitu iuran tahunan dikenakan kepada pemegang kartu. Yang kedua, bunga yang dikenakan saat berbelanja. 3. Biaya administrasi saat menarik dengan ATM. Yang keempat, biaya denda atas keterlambatan pembayaran. Keuntungan bagi pemegang kartu yaitu kemudahan berbelanja, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam, adanya kesan bonafiditas atau kebanggaan. Keuntungan bagi merchant yaitu dapat meningkatkan omset penjualan. Yang kedua, bentuk pelayanan kepada pelanggan sehingga dapat kembali belanja. 3. Pelayanan lainnya. Kerugiannya yaitu kerugian bagi bank dan lembaga jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai sulit untuk ditagih. Kerugian bagi nasabah atau pemegang kartu yaitu nasabah boros dalam berbelanja karena tidak mengeluarkan uang tunai.
Yang kedua, nasabah dikenakan biaya tambahan oleh pedagang. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.